Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang kita punya, segala apresiasi yang kita punya, kita tujukan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Kita memujinya, kita memohon ampun kepadanya, memohon pertolongan kepadanya, dan kita bertaubat atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, karena kita ini manusia yang sangat lemah. Tidak ada daya dan upaya melainkan semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlindung dari segala dosa-dosa yang kita lakukan. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala kejelekan-kejelekan, dari segala kebodohan-kebodohan, dari segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Man yahdihillah fala mudhillalah. Ketahuilah jemaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memilih di antara para hambanya untuk diberikan petunjuk, untuk diputihkan kehidupannya, untuk dibahagiakan kehidupannya, fala mudhillalah. Ketahuilah, maka tidak ada yang dapat menyesatkan kehidupannya, tidak ada yang dapat menghitamkan kehidupannya, tidak ada yang dapat menyengsarakan kehidupannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memilih di antara banyak hambanya untuk disesatkan, untuk disengsarakan, untuk memberikan selalu masalah dalam kehidupannya, fala hadiyalah. Ketahuilah, tidak ada yang dapat di antara manusia untuk memberikannya dia petunjuk. Ini sebagaimana wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ijtama'u wa'lam anna al-ummata lam ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak." Ketahuilah wahai Abdullah bin Abbas, dan dikisahkan di hadis tersebut bahwa usia Abdullah bin Abbas ketika itu masih sangat kecil, belum dewasa. Namun beliau radhiyallahu anhu betul-betul mengingat dan memperhatikan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Beliau mengatakan, wa'lam, ketahuilah wahai Abdullah bin Abbas, annal ummata law ijtama'u, kalau saja satu manusia, satu umat manusia ini di dunia ini berkumpul di hadapanmu, yanfa'uka bi syai'in, dia berkumpul untuk memberikanmu manfaat, untuk memberikanmu kebaikan, untuk memberitahukanmu kebaikan, dan seluruhnya, lam yanfa'uka illa bi syai'in, ketahuilah bahwa semua itu tidak bisa akan terjadi, qad katabahu Allahu lak, kecuali Allah telah mentakdirkannya. Dan sebaliknya, wahai Abdullah bin Abbas, ketahuilah, wa in ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in, ketika manusia berkumpul di hadapanmu untuk memberikanmu kesengsaraan, keburukan, ya, maka tidak ada yang dapat memberikanmu keburukan kecuali itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini jamaah sekalian, kita harus mempercayai dengan takdir ya Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan berabad-abad, ribuan-ribuan tahun yang lalu sebelum kita semua diciptakan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan hari ini dan selamanya kita berikrar bahwa tiada sembahan yang dapat untuk kita sembah, yang pantas untuk kita ruku dan sujud kepadanya, melainkan Allah Azza wa Jalla, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada yang dapat kita sembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dialah yang satu dan tidak dapat untuk kita sekutukan, tidak dapat untuk kita gandakan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan hari ini dan selamanya kita berikrar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dikirim, diutus di atas permukaan bumi ini untuk apa? Untuk mengangkat manusia ini dari kejelekan, dari kegelapan menuju keterangan, menuju penerangan jemaah sekalian.
Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya aku diutus di atas permukaan bumi ini untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak kalian, memperbaiki sifat kalian, memperbaiki karakter kalian. Itulah tugas pokok Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam diutusnya di atas permukaan bumi ini. Fa inna asdaqal hadits kitabullah. Dan ketahuilah, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik kitab adalah kitab Al-Qur'an, kitab yang paling suci, kitab yang paling benar. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan sebaik-baik perkara adalah perkara-perkara yang baru. Dan perkara-perkara baru itu disebut dalam istilah agama kita adalah bid'ah. Dan bid'ah adalah tidak ada tempat yang cocok untuk dia melainkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. Kata para ulama jemaah sekalian, ketika sebuah ayat diawali dengan kata wahai orang-orang yang beriman, maka setelah itu ada konteks, ada kalimat yang dimana kalimat itu mengharuskan dan mewajibkan kepada seluruh umat muslim, atau yang diserukan di ayat yang pertama di awal kalimat tersebut untuk melaksanakannya. Apa wasiat Allah? Apa perintah Allah? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah. Kita bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa jemaah sekalian? Al-khawfu minal jalil wal amru bitanzil. Kita takut kepada Allah dan kita istiqamah di atas ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Allah mewasiatkan kepada kita untuk kita tidak wafat, kita tidak mati melainkan di atas agama yang mulia ini, agama Islam. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Di ayat yang selanjutnya, ittaqu rabbakum. Ya, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Di sini ya ayuhan nas, secara umum bukan hanya orang yang beriman. Ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari Rabb yang satu, dari zat yang satu, yaitu Adam alaihi salatu wassalam. Wa khalaqa minha zawjaha. Kemudian diciptakan dari tulang rusuk Adam itu apa? Hawa alaihi salatu wassalam, istri Adam alaihi salatu wassalam. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan takwa itu kalian bisa bersilaturahim, menyambung tali persaudaraan. Dan ketahuilah, CCTV Allah, pengawasan Allah itu lebih luas dari CCTV yang kita punya. Secanggih-canggih CCTV yang kita punya, tapi CCTV Allah Subhanahu wa taala lebih luas, lebih terang, sehingga apa yang kita lakukan di atas permukaan bumi ini semua telah terekam, kemudian akan ditampilkan di hadapan seluruh manusia di padang mahsyar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Takwa juga dengan perkataan yang baik. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baik perkataan, karena dengan kita bertakwa kepada Allah, dengan kita berkata yang baik, apa benefit yang kita dapatkan? Apa keuntungan yang Allah berikan kepada kita? Satu, yuslih lakum a'malakum, diperbaiki amalan-amalan kita semua. Wa yaghfir lakum dhunubakum, yang kedua akan diampuni segala dosa-dosa yang kita lakukan. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan pedoman Nabi SAW, maka dia mendapatkan kemenangan yang sangat agung. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, telah kita saksikan jamaah sekalian berita yang beredar baru-baru ini tentang seseorang, tentang seorang lelaki yang mencabuli anak panti asuhan, anak-anak lelaki yang dia sodomi, yang dimana ada sekitar 37 anak panti yang diharapkan, meskipun tidak ada orang tuanya, tapi diharapkan dapat anak-anak ini menjadi seorang pemimpin, menjadi seseorang yang akan bermanfaat di suatu hari, dijadikan sebagai orang-orang yang sukses, dan masih banyak harapan yang lainnya. Namun karena seorang lelaki ini yang tidak sadar akan kejantanannya, dan juga karena syahwatnya yang begitu bergejolak, begitu tega ia menyodomi anak-anak binaannya sendiri.
anak-anak yang kita sebutkan tadi akan menjadi seorang pemimpin ke depannya. Diharapkan banyak harapan kepadanya, namun dihancurkan dengan satu perbuatan yang sangat keji, yang dimana dengan perbuatan itu kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam disiksa dengan siksa-siksa yang paling berat. Bahkan kata para ulama, orang yang melakukan penyedoman dan seterusnya, dia harus diangkat ke tempat yang paling tinggi tempat itu, kemudian dilempar ke bawah. Ketika dia dilempar ke bawah, orang-orang yang menyaksikannya harus melempar batu ke dia, sehingga ketika dia jatuh dia telah mati. Dan begitulah hukuman kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam ketika diazab oleh Allah tabaraka wa taala. Jemaah sekalian, bukankah ini tanda-tanda rusaknya keimanan pada hati kita, rusaknya keimanan pada hati-hati mereka, dan rusaknya umat kita pada zaman ini? Dan tentu kesalahan yang paling fatal adalah ada di diri para pemuda dan di diri para orang tua mereka. Dan yang pertama, kesalahan yang paling fatal, mengapa mereka mendapatkan seperti itu, mengapa mereka melakukan hal yang demikian, yang jorok dan seterusnya. Bahkan dikisahkan di kasus tersebut, orang yang melakukannya itu adalah seorang ustaz, guru agama yang mengajarkan agama Allah, akan tetapi dia berkufur, ya, dia melanggar apa yang dia katakan. Kesalahan yang paling fatalnya adalah mereka jauh dari norma-norma agama, jauh dari nilai-nilai baik dalam agama kita. Dan pusat untuk kita mendapatkan nilai-nilai yang baik di agama kita ini adalah Al-Quran, yang menjadi pedoman hidup kita ini. Semua sudah tertera dari A sampai Z. Al-Quran ibarat kalau kita beli handphone Bapak sekalian, kita beli handphone, di dalamnya ada buku pedoman, buku panduan. Nah, buku panduan itulah, buku pedoman itulah adalah Al-Quran bagi manusia. Mereka jauh dari Al-Quran, mereka jauh dari pedoman Nabi SAW. Ya, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita disebutkan, bahkan kita dipuji, kalian adalah umat yang terbaik, umat Nabi SAW. Akan tetapi di zaman sekarang kita menyaksikan banyak yang telah lalai, telah jauh dari Al-Quran dan pedoman Nabi SAW. Rasul SAW menyampaikan kepada kita, taraktu fikum amrain lan tadillu abadan in tamassaktum bihima, Al-Quran wa sunnah. Kata Nabi, sesungguhnya saya telah meninggalkan kepada kalian, saya telah mewarisi kepada kalian, yang dimana ketika kalian bertamassuk, berpegang teguh dengan keduanya itu. Apa itu Al-Quran dan As-Sunnah? As-Sunnah adalah pedoman Nabi SAW, pedoman yang diberikan kepada kita, petunjuk dari Nabi SAW. Apa kata Nabi? Kalian tidak akan pernah tersesat ketika engkau berada di dalamnya. Itu Al-Quran dan As-Sunnah. Hadis ini jemaah sekalian mencakup segala aspek kehidupan kita, sosial, kesehatan dan seterusnya. Islam seperti itu. Islam mencakup segala aspek dalam kehidupan kita. Dia datang untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dan melengkapi segala kekurangan yang ada pada umat-umat sebelum kita. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu hal yang membuat mengapa umat kita ini belum menang, umat kita ini belum jaya, umat Islam ini belum menang dan belum jaya, dan selalu mengalami keterbelakangan, kemunduran. Kita flashback, coba kita melihat yang lalu-lalu, abad-abad yang lalu sejarah Islam. Siapakah yang menaklukkan kota Konstantinopel? Ya, beberapa abad yang lalu. Siapakah dia? Dia adalah seorang pemuda. Ya, namanya Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia adalah seorang pemuda yang dengan kegigihannya dan keberaniannya beliau menaklukkan atau membebaskan kota tersebut. Dia adalah pemuda jamaah sekalian. Para anak-anak, para pemuda yang hadir pada hari ini, lihatlah mereka yang menaklukkan kota-kota besar. Mereka adalah anak-anak muda. Mereka adalah lelaki yang sejati, yang mereka berani di tengah banyak godaan-godaan untuk lari dari agama yang mulia ini, dan mereka tetap meninggikan kalimat tauhid la ilaha illallah, tiada Tuhan, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini jemaah sekalian, kita telah mengetahui jawaban untuk mengembalikan kejayaan umat Islam
untuk mengembalikan kemenangan umat Islam. Dia adalah rijal, dia adalah lelaki-lelaki pilihan. Lelaki-lelaki pilihan di sini bukan hanya anak muda, bukan hanya orang-orang yang kuat, akan tetapi secara umum mereka yang bisa untuk menaklukkan ya hawa nafsu mereka, maka dia disebut lelaki-lelaki pilihan. Entah dia orang tua, entah dia anak muda, entah dia anak kecil dan seterusnya. Akan tetapi ketika dia menaklukkan hawa nafsunya, melawan hawa nafsunya, maka dia adalah lelaki-lelaki pilihan Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membedakan antara zakar dan rajul. Dalam bahasa Arab, zakar dan rajul kalau kita Indonesiakan sama-sama artinya laki, lelaki. Akan tetapi di dalam Al-Quran Allah bedakan penggunaannya. Semua rajul adalah zakar, tapi tidak semua rajul, semua rajul adalah zakar, tidak semua zakar adalah rajul. Rajul di dalam Al-Quran, istilah Al-Quran diartikan sebagai lelaki-lelaki pilihan. Itulah rijal, itulah lelaki pilihan, pemuda-pemuda tangguh, pemuda-pemuda sejati versi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah lelaki pilihan, dia adalah pemuda, dia adalah orang-orang yang menaklukkan hawa nafsunya. Jemaah Jumat rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ingin mengutus seorang nabi atau seseorang untuk mendakwahi sebuah kaum, untuk membenarkan, untuk memperbaiki sebuah kelompok, sebuah kaum, ketika itu maka Allah Azza wa Jal memilih di antara mereka adalah pemuda, lelaki-lelaki pilihan. Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalna min qablika, dan kami tidak akan pernah mengutus sebelum wahai Muhammad illa kecuali siapa? Rijalan yuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dia adalah rijalan, lelaki-lelaki Tuhan Allah, pemuda-pemuda yang tangguh, pemuda-pemuda yang sejati, yuhi ilaihim, yang diwahyukan kepada mereka. Subhanallah jemaah sekalian, sampai hal yang seperti ini, hal yang masalah agama untuk memperbaiki suatu kaum, untuk mendakwahi sebuah kaum, Allah tidak sembarangan untuk memilih orang yang diutus ke tempat tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih siapa? Rijalan, orang-orang yang Allah pilih, yang dimana kemudian itu kaum itu akan menjadi kaum yang mulia, kaum yang baik, kaum yang terarah dan berubah dari sebelumnya. Dan itulah lelaki pilihan Allah, dan itulah pemuda sejati versi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, pemuda sejati itu, orang sejati itu, lelaki sejati itu adalah mereka yang ketika azan telah berkumandang, apapun hari tersebut, bukan hanya hari Jumat, ketika azan telah dikumandangkan, panggilan yang indah dari Rabbnya yang mulia telah terdengar di telinganya, maka mereka segera meninggalkan aktivitas dunia mereka. Mereka menjawab setiap lantunan-lantunan, setiap lafaz-lafaz azan tersebut. Seperti misalnya pedagang, muadzin telah menyerunya, hayya 'alas shalah, ayo salat dulu. Tapi dia bilang, sebentar Ki, saya mau layan dulu penjual, saya mau layan pembeli yang mau beli ini barangku. Akan tetapi dia tidak tahu apa makna hayya 'alal falah. Kemenangan, mari menuju kepada kemenangan. Sejatinya kalau kita salat jemaah sekalian, itulah kemenangan bagi kita. Itulah kemenangan yang telah kita raih. Dan itulah lelaki pilihan Allah, lelaki sejati yang Allah Subhanahu wa ta'ala khususkan kepada mereka. Atau mungkin bagi anak muda yang sekarang hobinya nongkrong, nongki kepada temannya, tetapi ketika telah dilantunkan azan, telah didengarkan azan kepadanya, telah disuruh, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bergegas meninggalkan tempatnya itu untuk memenuhi panggilan yang mulia itu. Dan inilah lelaki pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah rijal yang sesungguhnya
lelaki yang sesungguhnya, pemuda yang sesungguhnya versi Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ketika lelaki tersebut dihadapkan dengan sesuatu yang membuat hawa nafsu itu bergejolak, akan tetapi tatkala datang kepada dia yang lebih mulia yang harus dia tunaikan, maka dia meninggalkan hawa nafsu tersebut, melawan hawa nafsu tersebut, sebagaimana Yusuf alaihi salatu wassalam, ya, ketika istri raja telah menutup segala pintu, hanya mereka berdua di dalam kamar tersebut, ya. Bahkan Zulaikha mengatakan, dekat-dekat sini, silahkan mulai. Akan tetapi kata Yusuf, qala ma'adallah inni akhafu rabbal alamin, saya takut kepada Allah, inni akhafu rabbal alamin, dia adalah Rabb semesta alam, saya takut kepadanya. Ini bukan hanya kepada pemuda, kepada kita semua. Ketika kita ditodongkan kepada sesuatu yang sifatnya pelanggaran, syogok menyogok dan seterusnya, tapi kita mengatakan inni akhafu rabbal alamin, saya takut kepada Allah, Rabb semesta alam, maka inilah lelaki pilihan Allah, pemuda sejati, lelaki sejati versi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Jamaah Jumat rahimakumullah, tidak pernah bosan seorang khatib di atas mimbar ini untuk senantiasa mewasiatkan kepada kita untuk senantiasa memperbaiki dan mengupdate terus ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibaratnya yang menggerakkan kita semua itu adalah hati kita. Ya, adalah hati kita, dan sifatnya hati mukallaf, munqalib, kadang terbalik-balik. Kita maunya sekarang taat, kita sholat sekarang, tetapi di waktu-waktu selanjutnya akan datang syaitan yang senantiasa memberikan gangguan-gangguan, godaan-godaan untuk kita tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah. Oleh karenanya mari kita senantiasa mengupdate keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebutkan di awal khutbah tadi tentang kasus yang telah beredar sekarang. Maka apa yang harus kita cegah? Yang pertama, kita yang pasti memiliki anak, terutama anak laki-laki atau anak perempuan, ya, hendaknya kita untuk selalu mengawasi mereka, kepada siapa mereka bergaul, kepada di mana dia sekolah, bagaimana sekolahnya. Maka salah satu cara adalah sekolahkan mereka ke sekolah-sekolah agama, karena insya Allah dengan sekolah-sekolah agama akan menjaga mereka, menjaga diri mereka, dan menjaga keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita mau ketika kita telah wafat, ketika kita telah dipenuhi dengan pasir, kita tidak bisa ngapain lagi kecuali doa dari anak-anak soleh, doa dari anak-anak kita. Maka salah satu untuk mendapatkan itu, kita sekolahkan mereka ke tempat-tempat yang dimana diajarkan agama Islam, diajarkan qala Allah wa qala Rasul. Kemudian yang kedua, bagi anak muda yang hadir, para pemuda yang hadir pada hari ini, ketahuilah salah satu hal yang bisa mencegah kita untuk terhindar dari perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala benci, dan ketika kita melaksanakannya ada azab yang lebih berat, yang lebih syadid, yang lebih keras. Maka salah satu hal yang dapat untuk kita lakukan untuk mencegah itu adalah kita senantiasa duduk di majelis-majelis zikir, duduk di majelis-majelis ilmu. Kita meraih ilmu, dengan kita meraih ilmu akan meninggikan takwa kita kepada Allah, akan mengangkat kembali iman kita. Ya, al-iman yazidu al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Sebab dia naik karena dia taat, kita salat, kita puasa, kita zakat, taat, naik terus iman itu. Akan tetapi ketika iman itu turun, sebabnya adalah kita jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu begitu banyak keutamaannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan
yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan min turuqil jannah, atau sahalallahu bihi tariqan min tariqil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meniti jalan, di mana jalan tersebut dia mencari ilmu, sahalallahu bihi tariqan min turuqil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan dari jalan-jalan yang dia tadi cari itu, jalan menuntut ilmu itu kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, hanya dengan kita hadir di majelis ilmu, hanya kita belajar agama, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mendekatkan jalan-jalan kita tadi itu kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita semua ingin masuk kepada surga Allah? Kita ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita mau semua. Maka untuk mendapatkan itu harus ada usaha. Kita harus berkorban untuk kita meraih surga Allah Subhanahu wa taala, yang dimana di dalam surga tersebut terdapat an-na'im, jannatin na'im, surga yang dipenuhi dengan kenikmatan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung khutbah ini kami menyampaikan kepada kita bahwa di hari Jumat adalah hari di antara hari-hari yang mulia, hari-hari yang memimpin segala hari yang Allah ciptakan. Kemudian hari Jumat ada satu waktu di mana waktu tersebut ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa yang kita panjatkan, apapun yang kita minta, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa kita tersebut, yaitu di penghujung hari Jumat setelah salat asar atau mendekati salat maghrib. Kita datang atau kita berdoa di rumah kita, minta apa yang kita ingin minta. Ud'uuni astajib lakum, kata Allah, mintalah kepadaku maka niscaya akan kuperkenankan apa yang engkau minta. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اجتنابه وأرنا الباطل باطلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.